Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi wahdah syahadatan an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur, bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kita iringi dengan berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya. Di kesempatan malam hari yang berbahagia ini, sembari kita beriktikaf menunggu waktu Isya, kita akan coba membaca sebuah kitab Syajaratul Ma'arif Al-Ahwalul Quran wa Salihul Aqwal wal A'mal. Sebuah kitab tentang tuntunan Al-Quran dalam mengihsankan pikiran, perkataan dan juga perbuatan. Kitab ini ditulis oleh Syekh Izzuddin Abu Muhammad Abdul Aziz Ibnu Abdus Salam. Nama lengkap beliau adalah Al-Alamah Al-Syekh Al-Imam Al-Faqih Al-Mujtahid Hujjatul Islam Syekhul Islam Izzuddin Abu Muhammad Abdul Aziz Ibnu Abdus Salam Ibnu Abdul Qasim Ibnu Hasan Al-Sulami Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i. Beliau dilahirkan pada tahun 577 Hijriah. Beliau belajar kepada beberapa orang ulama, di antaranya Syekh Ahmad Al-Muwazini, Barqah Ibnu Ibrahim Al-Khushu'i, kemudian Syekh Al-Qasim Ibnu As-Sakir, Umar Ibnu Tabrajiz, Hambal Ibnu Abdullah dan beberapa guru-guru yang lainnya di antara para ulama di abad pertengahan Hijriah itu. Jemaah insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Izzuddin ini menulis beberapa kitab. Di antara kitab-kitab beliau mendalami tentang tafsir, hadis, tentang akhlak, tauhid, tentang jihad dan berbagai hal lainnya. Adalah paling tidak lebih kurang 35 kitab beliau tulis, dan 35 ini semuanya merupakan kitab-kitab masyhur yang dibaca dan menjadi literatur keilmuan di dalam Islam. Jemaah insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kitab Syajaratul Ma'arif inilah yang insyaallah akan coba kita buka pada malam dan kesempatan yang berbahagia ini. Semoga memberikan beberapa iktibar, ibrah, hikmah dan inspirasi kepada kita di dalam semakin hari semakin kita ingin memperbaiki kualitas dan nilai kehidupan kita sehingga menjadi lebih baik. Muqaddimah dari kitab ini adalah fi bayanil qurbatillahi ta'ala, yaitu beberapa hal yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sa'adatul insan fi ma'rifatid diyan. Kebahagiaan manusia itu dicapai ketika dia mengetahui ad-diyan, yang maha berkuasa. Wa ta'atir rahman, ketika dia mampu taat kepada yang maha pengasih. Yaf'alu ma amarahu fis sirri wal i'lan, saat dia mampu melaksanakan setiap perintah-perintah Allah, apakah saat tersembunyi sir maupun i'lan, saat di hadapan manusia. Wa taraka ma naha anhu fil kufri wal fusuq wal 'isyan, saat yang sama manusia bahagia itu adalah manusia yang berusaha dengan sekuat kemampuan yang ia miliki meninggalkan hal-hal yang terlarang dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti kufur, fasik dan maksiat, mimma yata'allaqu fil qulubi wal abdan, dan hal-hal yang berkaitan dengan persoalan hati dan juga badan. Jadi menjadi mustahil kebahagiaan itu akan didapatkan oleh manusia ketika yang pertama dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang akan mengkondisikan suasana kebahagiaan di dalam diri manusia.
Kebahagiaan itu bukan pada atribut, bukan pada aksesoris, bukan pada materi, bukan pada benda, bukan pada kepemilikan, kedudukan, pangkat, jabatan dan lain seterusnya, bukan. Kebahagiaan itu adalah sebuah suasana yang dialami oleh jiwa dan hati manusia, sehingga terkadang manusia itu akan saadah, akan bahagia walaupun di dalam hal yang dalam pandangan manusia ia tidak memiliki apapun. Ia tidak punya apa-apa. Materi dia tidak punya, kedudukan, jabatan, pangkat tidak ada, harta tidak ada, atribut, aksesoris dunia tidak ada. Hidupnya pedih, perih, tidak ada apa-apa yang bisa diandalkan, yang bisa menjadi modal. Tetapi dia merasa bahagia. Karena memang kebahagiaan itu tidak ada kaitan sama sekali dengan persoalan dunia. Dan yang mengintervensi kebahagiaan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, yang akan mensibrah kita untuk bahagia, hati jiwa kita bahagia, itu Allah. Maka dengan mengenal Allah lah baru kita akan bisa bahagia. Di antara doa yang paling banyak dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, atau dalam bahasa kita disebut dengan doa sapu jagat. Ini doa yang sering dibaca dan banyak dibaca dalam segala suasana dan waktu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kemudian doa ini juga dibaca di salah satu sudut saat kita sedang tawaf, yaitu rukun Yamani sampai dengan sudut Hajar al-Aswad. Nah, di sana kan sunnah membaca doa ini. Jemaah insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kebahagiaan itu adalah ketika kita mampu mentaati Allah Subhanahu wa taala, menjadi ibadur rahman, taat dengan yang maha pengasih, menjadi hamba yang maha pengasih. Tanpa ketaatan, maka Allah tidak akan intervensi apapun dalam jiwa kita. Tidak ada nilai-nilai positif yang bisa kita dapatkan dari sebuah nilai kebahagiaan ketika kita tidak taat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam setiap perintah-perintah, amar-amar dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu salat, puasa, zakat dan lain sebagainya, itu semuanya memberikan dampak positif yang Allah sibrah di dalam jiwa dan hati kita. Misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguh solat itu akan mencegah si musalli, orang yang solat, dari perbuatan keji dan mungkar. Kalimat yang digunakan di awal saat Allah akan mengatakan ini adalah kalimat taukid, inna, menunjukkan kepada sebuah kepastian bahwa pastilah ketika kita mau solat, mau mendirikan solat, maka Allah akan intervensi kita, mensibrah kita untuk kemudian tercegah dari fahsya wal munkar. Jadi adanya ketaatan. Nah, ketaatan ini harus disesuaikan aturan-aturan dalam pelaksanaannya itu sesuai dengan arahan dari Allah Subhanahu wa taala dan contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dalam pelaksanaannya menyalahi arahan Allah, menyalahi contoh dari Rasulullah, maka nilai-nilai positif tadi tidak akan didapat. Maka perubahan-perubahan, dampak-dampak negatif yang seharusnya tersibrah dalam diri kita itu menjadi jauh. Makanya tidak sedikit ada orang-orang yang rutin sholat tapi mulutnya tetap keji, perbuatannya tetap mungkar. Bukan sholatnya yang salah, si pelaku sholatnya yang sedang bermasalah saat dia melakukan sholat itu. Bisa jadi karena sholat yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan
yang diarahkan oleh Allah dan tidak sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian kebahagiaan itu ada pada melaksanakannya. Saat yang sama meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pelaksanaan kewajiban itu tidak bisa berdiri sendiri tanpa kemudian dibarengi dengan meninggalkan apa yang menjadi sebuah larangan. Ketika Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya melarang, maka ada komitmen dari kita untuk berupaya secara optimal agar kita tidak bersentuhan dengan setiap apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kewajiban sudah dilaksanakan, perintah sudah dilakukan, ternyata kemudian ada larangan yang belum dia tinggalkan, maka ini menjadi sebuah problem. Sehingga ini menjadi penyebab manusia tidak bisa merasakan adanya kebahagiaan. Nah, di antara larangan misalnya kekufuran, fasik, maksiat. Apakah itu yang berkaitan ya, dengan hati atau dengan badan? Jadi bukan hanya dalam tataran perbuatan secara zahiriyah. Karena Allah Subhanahu wa taala lebih dahulu memandang dan menilai apa yang ada di dalam hati manusia. Maka ketika hal tersebut mengarah kepada penyakit hati, nah ini harus ada komitmen kemudian kita tinggalkan penyakit hati itu. Jangan sholat terus, puasa sunnah luar biasa, baca Quran terus, tapi penyakit hati nggak hilang-hilang. Ya. Maka kebahagiaan itu tidak akan didapat. Apalagi ketika memang hatinya bermasalah. Karena kebahagiaan itu adanya di hati. Ketika hati bermasalah, bagaimana mungkin kemudian ia mendapatkan kebahagiaan itu? Ya, semakin jauh. Ya. Maka kemudian fanabda'u bil islahil qalbi fa innaha manba'u kulli ihsan wa kulli ithmu wal 'udwan. Maka kita memulai semua hal itu adalah dengan memperbaiki hati. Karena hati ini merupakan sumber segala kebaikan dan juga sumber segala dosa dan permusuhan. Semuanya di sana muaranya. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Jadi ada hati-hati yang disebut oleh Allah dengan qalbun salim, yaitu hati yang bertakwa, hati yang tertazkiyah ya, dengan keimanannya. Tapi sebaliknya ada hati-hati yang kata Allah fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Ada hati-hati yang berpenyakit, yang ketika tidak ada kemauan untuk menyembuhkan penyakit hati itu, maka Allah akan menambah penyakit hatinya. Ya. Jemaah insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berawal semuanya itu dari bagaimana islahul qalbu. Perbaiki hati. Karena ini sumbernya. Sumber kebaikan itu ada di hati. Sumber keburukan, dosa dan permusuhan juga di hati. Ya, dalam bahasa Allah tadi fujuraha. Ya, ada sifat buruk. Ada penyakit yang menggerogoti hati manusia. Dan semua manusia mengalami hal itu karena kedua-dua hal itu ada di dalam diri manusia. Persoalan baik ada, persoalan buruk juga ada. Sifat baik ada, sifat buruk juga ada. Maka tidak ada manusia kemudian ketika dia sudah baik maka nggak pernah buruk lagi, tidak ada. Demikian sebaliknya ketika udah buruk nggak pernah baik lagi, tidak ada juga. Sebaik apapun manusia itu, dia tetaplah manusia dan tidak akan pernah berubah menjadi malaikat, sehingga yang namanya keliru, yang namanya salah, yang namanya silap dan seterusnya pasti terjadi. Demikian sebaliknya, seburuk dan sejahat apapun manusia, kebaikan itu tetap ada dalam hatinya. Maka ada waktu, ada saat, ada momen
di mana kemudian begitu baik dengan semua orang, dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena memang ada kebaikan. Karena seburuk dan sejahat apapun manusia, tidak akan pernah berubah menjadi iblis, dia tetaplah manusia. Maka mengawali semuanya itu untuk kemudian bisa mendapatkan kebahagiaan berawal dari memperbaiki hati. Fa innal qalbu idza salaha bi ma'rifati wal iman. Maka apabila hati telah baik dengan pengetahuan dan iman, maka dipastikan kemudian salahul jasadu kulluhu bitta'ati wal idyan, bahwa tubuh pun akan menjadi baik, sehingga tubuh ini akan dengan sangat ringan dan mudah untuk berbuat taat dan patuh. Jadi ketaatan dan kepatuhan, demikian sebaliknya ketidaktaatan dan ketidakpatuhan itu berawal dari hati. Bagaimana kondisi hati? Ketika kondisi hati itu beriman, kondisi hati itu bertakwa, kondisi hatinya salim, maka tidak ada kesusahan, tidak ada kepayahan, tidak ada kebosanan, keletihan, kemalasan pada tubuh. Sehingga tubuh itu dengan begitu ringannya dan sukarela atas perintah hati, tanpa ada unsur keterpaksaan sedikit pun, kemudian melaksanakan kebaikan-kebaikan itu, melaksanakan ketaatan-ketaatan itu. Patuh dia, menjadi orang yang sami'na wa ata'na. Kenapa? Karena hatinya bersih tadi. Ketika hatinya itu menjadi kotor, menjadi rusak, nah ini yang kemudian Izzuddin mengatakan, wa idzal fasadul qalbu bil jahri wal kufran, apabila kemudian jasad itu fasik, rusak dia dengan karena kebodohan dan kekufuran, jahil dan kufur, fasadal jasadu kulluh bil ma'asi wa tughyan, maka seluruh tubuh pun akan rusak dengan perbuatan maksiat dan durhaka. Karena awalnya tadi busuk, kotor, ya, fujur hatinya, maka tubuh pun akan mengikuti irama hati. Bagaimana hati memerintahkan, bagaimana kondisi hati tadi, begitulah irama yang akan diikuti oleh tubuh. Maka tubuh pun dengan mudahnya akan bermaksiat, sukarela maksiatnya, nggak ada unsur keterpaksaan di dalam bermaksiat, enjoy sekali. Bahkan kemudian dia menemukan titik kebahagiaan dalam kemaksiatannya. Nah, ini yang luar biasa. Karena manusia yang sudah menemukan titik kebahagiaan dalam kemaksiatan, menunjukkan Allah sedang memudahkan dan melapangkan jalan ke neraka baginya. Dan ini yang perlu kita berhati-hati. Jamaah insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Izzuddin menuliskan, wasilahul qulubu darban. Baiknya hati itu terbagi dua. Ahaduhuma, yang pertama, qasirul ma'arif wal iqan. Yang pertama, baik hati dalam batasan untuk diri sendiri. Batasan baik sendiri, soleh sendiri. Kalau dalam bahasa Al-Quran, alladzina amanu wa amilus solihati, beriman dan beramal soleh, solat, puasa, zakat, ya. Pokoknya untuk sendirilah, soleh sendiri gitu. Tidak ada kaitan dengan orang lain. Nah, ini persoalannya adalah kal ma'rifah wal iqan, itu seperti ilmu, ya, untuk dirinya sendiri, keyakinan, iman dalam dirinya sendiri. Wathani muta'addan kal iradatil judi wal ihsan. Yang kedua, baiknya hati itu dikarenakan faktor eksternal yang meluas kepada eksternal. Jadi rasa kebaikan itu bukan hanya dirasakan oleh dirinya, tapi bagaimana kemudian orang lain juga merasakannya. Ya, seperti keinginan untuk membantu, menolong, berderma, dan berbuat baik kepada orang lain. Ya, kalau dalam bahasa Al-Quran, tawasau bil haq, tawasau bis sabr, tawasau bil marhamah. Jadi ada upaya di dalam perbaikan itu
bukan hanya untuk dirinya dia memperbaikinya, tapi bagaimana kemudian dia ingin menularkan, dia ingin memberikan keteladanan, uswah kepada orang-orang yang dia cintai, kepada orang-orang yang dia sayangi, kepada orang-orang yang dia berinteraksi, pada orang-orang yang ada di sekitarnya. Mulai dari keluarganya, tetangganya, teman-temannya, dan siapapun itu. Ketika dia mengetahui ada orang yang beriman di sana, maka dia menginginkan kebaikan pada diri orang beriman itu. Jadi dia tidak hanya menginginkan baiknya diri sendiri, tapi bagaimana kemudian orang lain juga ikut baik. Ya, ini hati yang luar biasa. Kemudian wasalahul ajsad darban. Ya, baiknya tubuh juga terbagi dua. Ahaduhuma qasir karruku' was sujud. Yang pertama internal. Baik tubuh dirinya sendiri, yaitu seperti ruku', sujud, baca Quran, puasa, ya. Itu untuk diri sendiri. Soleh diri sendiri gitu. Ya, watsani muta'addan kal afi wal jud. Yang kedua itu eksternal, meluas, dirasakan oleh orang lain, seperti kal af, memaafkan. Ya. Kemudian wal jud, berbagi dengan orang lain. Zakat. Ya. Jadi kalau untuk internalnya salat, untuk eksternalnya zakat. Jemaah insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tubuh ini akan terlihat baik ketika dia, kalau internalnya ruku', sujud, baca Quran dan lain sebagainya, ketika eksternalnya ini adalah bagaimana kemudian dia memperbaiki interaksi dengan manusia. Dia tolong menolong dalam bilbir wat taqwa, dalam kebaikan dan ketakwaan. Memaafkan misalnya. Memaafkan itu, memberi maaf, meminta maaf, dua-duanya berat. Dua-duanya nggak gampang. Dua-duanya akan terkuasai dan dikuasai oleh egoisme yang ada dalam diri manusia. Sehingga kalau dibilang minta maaf berat, memberi maaf juga berat. Kalau dibilang memberi maaf berat, maka meminta maaf juga berat. Maka pada diri orang yang gampang meminta maaf, maka dia mudah dalam memberi maaf. Demikian sebaliknya, mudah memberi maaf, maka dia gampang juga dalam meminta maaf. Tapi ketika dia sulit dalam meminta maaf, maka sulit memberi maaf. Demikian sebaliknya, sulit dalam memberi maaf, maka sulit juga dalam meminta maaf. Padahal persoalan maaf ini bisa menjadi password kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Memaafkan itu bukan sekedar ikrar di dalam mulut kita, dengan lisan kita, tapi jauh dalam relung hati memang di sana tidak ada bekas. Nah, itu maaf namanya. Tapi kalau di hati masih ada bekas, belum mau bertemu, belum mau ini, belum mau itu, masih ada dendam, masih ada marah, masih ada upaya-upaya tidak mau memperbaiki dan sebagainya, itu berarti belum. Jemaah insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalau baik. Kalau buruk bagaimana? Sama, wal fasadul qulubu darban. Buruknya hati itu juga ada dua. Ahaduhuma qasir kasyakki wasyirk. Yang pertama internal, dirasakan oleh diri sendiri, yaitu syak wasyirk. Perasaan ragu-ragu, hati yang ragu-ragu dan hati yang syirik. Jadi keraguan dan kesyirikan ini adalah faktor yang akan merusak hati secara internal, secara yang akan dirasakan oleh diri sendiri. Makanya Rasulullah SAW senantiasa memberikan arahan kepada kita untuk meninggalkan keraguan-raguan, beralih kepada hal yang kita yakin. Dalam ilmu tauhid, salah satu syarat diterimanya dua kalimat syahadah yang kita ikrarkan itu adalah tidak ada keraguan dan penuh dengan keyakinan. Makanya tidak boleh ragu-ragu.
Dalam persoalan halal haram aja harus yakin. Al halalu bayyin wal haramu bayyin. Wa ma bainahuma mutasyabihat. Ketika mutasyabihat, ragu, maka tinggalkan, tidak boleh. Halal itu jelas, yakin. Haram itu juga jelas, yakin, tidak boleh ragu. Ketika kita ragu antara halal dengan haram, maka mutasyabihat, tinggalkan. Tidak boleh lagi kemudian nggak apa-apalah walaupun ragu, halal aja, nggak boleh. Pastikan dulu halalnya. Saat kita tinggalkan, maka pastikan itu juga bahwa memang kita ragu, udah. Jadi tinggalkan keraguan, beralih kepada hal yang yakin. Kemudian yang akan merusak hati itu adalah syirik, kemusyrikan. Sebagaimana tadi memperbaiki kalbu al-iman, maka yang merusaknya adalah syirik. Adanya ya, kepercayaan, keyakinan ya, terhadap hal selain Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ada selain Allah yang bisa memberi manfaat, yang bisa menolak mudarat, yang bisa berlaku sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberlakukan dan sebagainya. Maka di antara hal yang menjadi poin utama yang harus diwaspadai oleh seseorang yang sudah beriman kepada Allah adalah syirik. Dan syirik ini akan merusak semuanya. Wathani muta'addan kal iradatil baghi wal udwan. Hal yang merusak hati yang kedua adalah faktor yang akan meluas dan dirasakan oleh orang lain, seperti kehendak atau keinginan yang melampaui batas dan permusuhan. Kita sering sekali merasa tidak cocok dengan orang ketika tidak sesuai dengan keinginan kita. Ketika dah nggak sesuai dengan kehendak kita, dengan cara pikir kita, ya, dengan pola pikiran kita, maka kita mengatakan tidak baik orang itu. Ya. Padahal standar di dalam agama ini untuk menilai sebuah kebaikan dan kebenaran itu bukan cara kita, tapi bagaimana Allah memandang itu baik, bagaimana Allah mengatakan itu benar. Itu sesungguhnya. Jadi bukan sesuai keinginan. Demikian juga cara kita menilai orang lain. Jadi bukan disesuaikan dengan keinginan kita, asal nggak cocok dengan kita, udah nggak baik orang. Nah, ini yang salah, ya. Dan ini akan merusak hati. Yang kedua, permusuhan, udwan. Yang bahkan kemudian, nah inilah yang Allah selalu ingatkan, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Tapi itulah manusia, ketika manusia tidak saling tolong menolong bil bir wat taqwa, maka dia akan tolong menolong dalam ismu wal udwan. Kenapa demikian? Karena kita manusia ini makhluk sosial yang senantiasa berinteraksi dengan sesama manusia. Maka tolong menolong, saling bersinergi, bantu membantu dalam persoalan kemanusiaan saat kita berinteraksi dalam sosial kemasyarakatan itu pasti, kalau bukan hal yang baik, hal yang buruk. Kalau bukan iman, ya, maka kufur. Kalau bukan takwa, maka bermusuhan. Itu aja dia. Karena hidup ini cuma dua pilihannya, menjadi baik atau jadi buruk, jalan Allah atau jalan syaitan, surga atau neraka. Itu aja dia. Nggak ada pilihan yang ketiga atau pilihan remang-remang, abu-abu, pilihan satu di antara dua. Nggak ada. Ya, tidak ada bainahuma dia. Jelas pilihannya. Nah, itu rusaknya hati. Wal fasadul abdan darbani. Rusaknya badan juga dua hal. Ahaduhuma, yang pertama itu qasir katarkil ibadati qasiratin. Ya, rusaknya badan itu juga disebabkan oleh dua faktor. Faktor yang pertama internal, faktor yang dirasakan oleh diri sendiri, yaitu seperti misalnya meninggalkan ibadah. Ya. Jadi kal ibadatil qasirah, nggak mau beribadah, nggak mau sholat, nggak mau apa, nggak mau melaksanakan syariat itu, nggak ada amar ma'ruf itu nggak mau. Maka tubuhnya sendiri akan rusak dan dia sendiri akan merasakannya. Faktor yang kedua adalah faktor eksternal, yang akan dirasakan oleh orang lain, kan namimah wal buhtan, ya. Seperti mengadu domba dan berdusta.
Orang yang badannya busuk karena hati busuk tadi, ya kerjanya namimah, ngadu domba orang. Ya. Buat permusuhan di antara sesama manusia. Apalagi ketika dia mendapati adanya bibit-bibit permusuhan, bibit-bibit pertikaian. Maka dia senang sekali, suka sekali dengan hal-hal yang seperti itu. Bukannya didamaikan manusia. Ala kulli hal, ternyata bahkan hal ini ketika memang hatinya sudah sangat busuk dan penuh dengan kebencian, dia akan melakukan bibit-bibit permusuhan itu sampai kepada persoalan ibadah, sampai persoalan agama. Sehingga ketika ada sedikit saja perbedaan yang padahal perbedaan itu memiliki dasar semuanya, tapi kemudian dia ciptakan seolah-olah itu adalah sesuatu yang berbahaya dalam kehidupan masyarakat. Nah ini, sehingga sampai-sampai keluar ya semacam undang-undang tapi lisan. Kalau tidak seperti kita maka dia bukan bagian dari kita, maka menjadi musuh bersama. Nauzubillah min zalik. Ini yang terjadi di sebahagian masyarakat kita. Jadi bukan hanya dalam persoalan kehidupan yang biasa, tapi sampai kepada persoalan beragama pun diciptakan permusuhan itu ketika hatinya sudah busuk memang. Jemaah insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Izzuddin melanjutkan tulisannya ini dalam muqaddimah kitab ini, wa min latfir rahman annahu lam ya'muru illa bima fihi muslihatul fid darin aw fi ihdahuma walam yanha illa amma fihi mufsadat fihima au fi ihdahuma. Di antara latifnya Allah, maha lembutnya Allah Subhanahu wa taala yang maha pengasih itu adalah bahwa Allah senantiasa memerintahkan manusia semuanya mengandung maslahat dunia dan akhirat. Tidak ada lam ya'mar illa bima fihi maslahah. Tidak ada satupun perintah yang Allah perintahkan kepada kita yang tidak ada kemaslahatan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Bahwa keseluruhan dari perintah-perintah Allah, dari aturan-aturan kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk kita laksanakan dalam kehidupan ini, semuanya ada maslahatnya. Maslahat fid dunya wal akhirah. Au ihdahuma, atau salah satu keduanya maslahatnya, yaitu maslahat akhirah. Karena pahala tadi ada nilai yang akan ditulis oleh Allah, yang akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi bagian dari apa yang kemudian Allah balas dalam kebaikan itu. Demikian juga walam yanha, tidak ada satupun larangan illa amma fihi musadat fiha au fi ihdahuma. Yang pasti larangan itu, kata Izzuddin di sini, setiap apa yang Allah larang itu pastilah mengandung kesulitan, kerusakan, mafsadat dunia dan akhirat. Tidak ada dalam larangan yang Allah larang itu kemudian ada manfaat, ada maslahat. Tidak ada. Dipastikan bahwa mafsadat, akan merusak dunia dan akhirat. Au ihdahuma, atau salah satu keduanya, yang sudah pasti akhirat. Karena setiap kesalahan dan dosa itu pasti dicatat, yang kemudian menjadi bagian dari apa yang akan dibalas oleh Allah dengan azab. Maka kemudian ketika manusia ingin kembali lagi kepada sa'adatul insan, ingin merasakan kebahagiaan dalam hidupnya, maka ikuti tahapan-tahapan dan aturan-aturan yang diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada contoh teladan yang paling ideal dan paling baik atau lebih baik melainkan apa yang telah dicontohkan dan diuswahkan, diqudwahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah model sesungguhnya. Tidak ada yang lebih baik dari beliau. Tidak ada yang lebih baik dari beliau. Dan itulah keyakinan kita dalam kalimat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahu a'lam bishawab. Demikian muqaddimah dari kitab Syajaratul Ma'arif yang ditulis oleh Syekh Izzuddin Ibn Abdus Salam.
Semoga ada manfaatnya bagi kita semuanya insyaallah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.